Oke, baik, tes. Shalom. Shalom dan selamat malam kepada semua yang hadir pada malam ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan kerana memiliki kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pada malam ini. Dan ini adalah satu kesempatan yang indah bagi seorang hamba Tuhan, di mana dia boleh berkongsikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, dan juga memberitakan Injil di mana saja pun dia berada. Dan pada malam ini juga saya ingin ucap terima kasih kepada Pastor Lewi yang juga memberi kepercayaan kepada saya untuk memberkati kita dengan firman Tuhan. Dan sebelum kita terus mendengarkan firman Tuhan, saya mimpin kita di dalam doa. Mari kita sama berdoa. Bapa kami di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan di mana pada malam ini kami memiliki kesempatan untuk berkumpul bersama, beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga mempersiapkan hati kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Tuhan, pada pagi malam ini kami minta agar Roh Kudus-Mu melayani setiap hati kami, pikiran dan jiwa kami Tuhan. Di saat kami mendengarkan sabda firman-Mu, berikan kami damai dan ketenangan, dan berikan kami Tuhan hikmat dan pengertian untuk memahami isi hati-Mu Tuhan pada malam ini. Terima kasih Tuhan kerana Tuhan telah mempercayakan hamba-Mu pada malam ini. Urapilah hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Pakailah hamba-Mu ini untuk menjadi berkat kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kira Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin, dan limpahlah hamba-Mu ini dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar firman-Mu Tuhan disampaikan, dan biarlah kebenaran-Mu ini Tuhan kami dapat nikmati. Biarlah kuasa hadirat Tuhan menguasai ruang ini, agar tidak ada gangguan juga daripada roh-roh jahat dan daripada bisikan-bisikan yang bukannya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu dan masa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, di dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 hingga 12. Dan saya akan membacakannya untuk kita dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 hingga 12. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah kerana mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahawa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya kerana hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5,000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa kerana suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahawa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahawa oleh kerana Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu.
Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun Ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudari, pada malam ini saya membawakan kita dengan satu tema melalui pembacaan firman Tuhan tadi, yaitu dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Apabila kita membaca firman Tuhan tadi bersama, saudara-saudari, apa yang kita lihat di sini adalah ada berlaku suatu kekecohan di mana Yohanes dan Petrus dihadapkan di mahkamah agama. Perhatikan di ayat pertama tadi, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pegawai bait Allah serta orang-orang Saduki. Dan orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. So, apa yang menyebabkan kekecauan di sini adalah nama Yesus itu. Dan apa terjadi sebelum ini, saudara? Kalau kita kembali membaca di firman di dalam pasal 3, ada terjadinya sesuatu di mana Tuhan melakukan mukjizat, di mana ada seorang tua yang lumpuh, yang lama lumpuh, maksudnya bukan lumpuh di saat dia tua, tapi dari kecil lagi. Dan seorang tua ini seringkali dia mengemis dan dia berada di bait suci. Dan Petrus dan Yohanes mereka berjalan menuju ke bait suci dan tiba-tiba melihat kepada orang tua ini. Dan kalau kita lihat di dalam teks, di dalam pasal 3 itu, kita lihat di sana di ayat 3, dan ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ya, orang tua itu meminta sedekah. Dan mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Dan yang mengatakan, "Lihat kepada kami." Dan lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi apa yang Petrus katakan? "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan apa yang berlaku, saudara-saudari? Orang tua itu bangkit, sembuh daripada kelumpuhannya, dan dia terus memuji Tuhan dan melompat sana sini memuliakan nama Tuhan. Dan itu menarik banyak perhatian kepada orang yang di bait suci. Dan orang yang di bait suci itu juga adanya ahli-ahli Taurat. Ya, mereka ini sensitif kalau dengar nama Tuhan Yesus. Karena itulah Tuhan Yesus itu disalibkan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus itu bangkit daripada kematian. Dan itulah yang menyebabkan kekecauan yang besar. Dan apalagi orang Yahudi yang lain. Ya, berarti apa yang terjadi kepada orang tua itu menarik banyak perhatian, saudara. Dan mereka datang kepada kedua Petrus dan Yohanes, dan mereka berdua terus berkhotbah, terus memberitakan tentang Yesus Kristus. Dengan kuasa apakah, dengan nama apakah kamu menyembuhkan orang tua ini? Dia katakan. Tapi dia katakan dengan nama Yesus. Nah, saudara-saudari, dalam Alkitab, nama seseorang itu sangat penting. Ya, nama seseorang itu sangat penting. Dan ada arti terkandung dalam sebuah nama. Sebuah nama itu dia menyatakan tentang inti, sifat, dan juga menyatakan tentang reputasi seseorang. Saya memberikan kita satu contoh. Di dalam Perjanjian Lama, Abraham, ya. Maksud nama Abraham itu bapa yang tinggi atau bapa yang sejumlah besar bangsa. Dan juga di dalam Perjanjian Baru, nama Yesus itu disebut penyelamat. Ya, nama Yesus itu disebut penyelamat karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan persoalannya di sini, saudara-saudari, apa yang ada dalam nama Yesus? Apa yang ada dalam nama Yesus? Dan mari kita lihat
Di dalam ayat yang kedua tadi di pasal 4, saya bacakan untuk kita. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Apa yang ada dalam nama Yesus? Dalam nama Yesus ada kebangkitan. Ya. Dalam nama Yesus ada kebangkitan. Dan kebangkitan apa? Dan kalau kita melihat dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan yang menyebabkan kekecewaan ini sehingga Petrus dan Yohanes berhadap di hadapan mahkamah agama adalah kesembuhan daripada orang tua yang lumpuh tadi. Dan juga pemberitaan Injil yang banyak menyebabkan orang Israel percaya kepada Yesus. Dan mereka, Rasul Petrus dan Yohanes, dibawa menghadapi mahkamah agama. Dan di situ ada dua imam, atau kita boleh katakan orang yang ada di dalam mahkamah itu. Satu orang ahli Taurat, di mana mereka percaya bahwa kalau kamu melakukan hukum Taurat, itulah adalah jalan keselamatan. Dan orang Saduki, mereka tidak percaya di dalam kebangkitan. So, karena itulah keduanya, Rasul Petrus dan Yohanes ini dihadapkan di hadapan mahkamah agama. Tapi saudara-saudari, itu tidak menyebabkan keduanya merasa takut, ya, atau gentar. Karena mereka percaya dengan apa yang mereka pegang. Mereka percaya dengan dasar mereka. Mereka tidak menyembah, ya, seseorang yang mati, tetapi seorang yang hidup. Ya, itu yang mereka beritakan, dan itu yang menyebabkan kekecewaan yang besar pada masa itu. Dan kebangkitan ini adalah dasar iman orang Kristen. Kebangkitan ini adalah dasar iman orang Kristen, dan kalau tidak ada kebangkitan, sia-sialah iman kita selama ini. Sia-sialah pertemuan kita juga malam ini. Karena tidak beza kita daripada agama-agama lain atau penyembahan-penyembahan yang lain, ya. Apa yang membuat iman kita tidak sia-sia adalah Yesus yang kita puji dan sembah itu ada kebangkitan. Amin. Dia mati disalib dan hari ketiga dia bangkit. Dan dia juga pergi bersaksi selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. Dan murid-murid Yesus inilah, ya, yang menjadi rasul yang terus memberitakan Injil ini. Karena mereka percaya, saudara-saudari, dasar iman mereka itu hanya satu-satunya, nama Yesus itulah yang membawa keselamatan kepada umat-umat. Ya. Dan apa yang dihadapi oleh murid Yesus ini, Yohanes dan Petrus, ini juga Yesus hadapi suatu ketika di mana pelayanannya ada di bumi. Kalau kita boleh lihat dalam Matius 21, di situ juga dia dipertanyakan tentang kuasa apa yang kamu pakaikan untuk menyembuhkan orang. Ya, tetapi Yesus katakan, kalau kamu tidak paham, kamu tidak akan tahu kuasa mana yang akan kamu pakai. Ya, tetapi sebagai orang yang percaya, saudara-saudari, kepercayaan kita kepada Yesus itu, dasar kita percaya itu adalah kebangkitannya. Ya, karena itulah iman kita tidak sia-sia. Karena itulah kita ibadah pun pada waktu malam ini tidak sia-sia. Karena kita memuji dan memuliakan Allah yang hidup di atas segalanya. Ya. Dan yang kedua, apa yang ada di dalam nama Yesus? Mari kita lihat ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Lagi ada pertanyaan. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Apa yang ada dalam nama Yesus? Yang pertama tadi ada kebangkitan, dan yang kedua ini ada kuasa. Dalam nama Yesus ada kuasa.
Kita lihat saudara-saudara, mereka bertanya, dengan kuasa manakah atau dalam namakah, nama siapakah kamu bertindak demikian? Dua pertanyaan, dengan kuasa apa, dengan nama apa? Ya. Kenapa mereka menyatakan kuasa itu? Karena mereka mendengar kesaksian tentang kesembuhan orang tua yang lumpuh itu, sebab mereka kenal orang itu. Dia lumpuh dari sejak dia kecil lagi. Dan itu satu hal yang mustahil. Itu yang menyebabkan mereka pikiran mereka keluar daripada akal mereka sudah. Ya, tetapi apa yang Petrus katakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Dia katakan di sana dalam ayat 10, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Dia katakan dalam nama Yesus. Ya. Dalam nama Yesus itu ada kuasa, saudara. Kalau kita perhatikan pelayanan Yesus Kristus sebelum ini di dalam perjanjian, di dalam kitab, di dalam Injil Matius sampai Yohanes, banyak mujizat yang Yesus lakukan. Banyak mujizat yang Yesus lakukan. Itu juga sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Karena untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Dia menyembuhkan orang. Dia menyembuhkan orang sakit kusta. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh, dan juga mengubah air menjadi anggur. Banyak yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanannya yang di bumi ini. Tetapi satu kuasa yang sangat jelas di sini yang Yesus lakukan adalah untuk mengubahkan hati manusia yang keras kali ini menjadi lembut. Kuasa Yesus yang sangat penting yang kita perhatikan di sini adalah di mana Dia mengubahkan orang yang berdosa, ciptaan lama menjadi ciptaan baru. Ya, saudara-saudari, saya katakan di sini orang Israel mereka tidak sangat mereka tidak sangat bagus dalam mengendalikan berkat. Ya. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kalau kita perhatikan dari perjanjian lama sehingga juga perjanjian baru, mereka tidak dapat mengawal atau mengendali menjaga berkat apa yang berkat Tuhan sudah beri. Tetapi satu berkat Tuhan di sini yang saya ingin kita pelihara, yaitu keselamatan yang sudah Tuhan beri kepada kita. Ya, karena itu adalah anugerah Tuhan dan juga kuasanya yang kita dapat saksikan kepada orang yang belum kenal Tuhan. Amin. Dan kita lihat juga di sini di mana di dalam nama Yesus ini ada kuasa. Saya tidak meniadakan mujizat. Saya percaya mujizat masih berlaku. Tuhan masih bekerja di mana saja sesuai dengan kehendaknya. Tetapi yang saya ingin kita sama-sama melihat kebenaran di sini bahwa kuasa yang Tuhan terus melakukan di zaman ini adalah mengubah hati manusia yang keras itu menjadi hati yang baru, mengubah ciptaan lama menjadi ciptaan baru. Ya, karena Yesus mengasihi kita. Dan kita akan lihat seterusnya kepada perkara yang ketiga. Apa yang ada dalam nama Yesus? Yang pertama tadi ada kebangkitan, yaitu kebangkitan adalah dasar iman kita orang Kristen. Dan yang kedua adalah kuasa, di mana kuasa Yesus itu mampu membawa kita kepada Dia. Dan yang ketiga adalah, mari kita baca, mari kita lihat di ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang bolehnya kita dapat diselamatkan. So, apa yang ada dalam nama Yesus, saudara? Ada keselamatan. Ya, keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya ingin kita melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, di mana dikatakan di situ bahwa Yesus adalah jalan,
dan kebenaran dan hidup. Ya. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Karena di dalam Yesus itu ada keselamatan. Kalau kita ingin melihat Allah, kita boleh lihat kepada Yesus Kristus. Dia mencerminkan dan menggambarkan Allah. Malah dia adalah sendiri adalah Allah. Saudara-saudari, di dalam Yesus itu ada keselamatan. Dia adalah jalan. Kenapa saya katakan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup? Kalau di dalam yang pertama yaitu jalan. Ada banyak jalan untuk kita buat untuk mencapai Tuhan. Tetapi tidak ada yang dapat kita capai secara sempurna. Sepertinya kita membuat satu tangga untuk mencapai Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan, saudara-saudari, untuk kita mencapai Dia memberikan kita Yesus Kristus. Untuk kita ada hubungan dengan Tuhan, satu-satunya jalan adalah Nabi Yesus Kristus. Ya, kalau kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, hanya Dialah satu-satunya jalan kepada Bapa. Amin. Dan kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah bahwa Yesus itu adalah Allah. Sebagai manusia yang belum kenal Tuhan, pasti kita banyak menyembah Allah-Allah yang kita buatan kita sendiri. Maksudnya kita menyembah segala ciptaan-ciptaan yang Tuhan buat di dunia ini, cipta di dunia ini, tapi kita tidak menyembah Sang Pencipta. Ya, kebenaran di sini adalah bahwa Yesus itu adalah Sang Pencipta, Yesus itu adalah Allah. Dan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Yohanes 3:16 mengatakan bahwa di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Dan kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, pasti kehidupan kita itu menuju kepada kebinasaan. Tetapi itulah harapan yang ada di dalam nama Yesus, saudara-saudari. Ada keselamatan. Satu-satunya jalan. Ada kebenaran bahwa Dia adalah Tuhan yang di mana kerinduan di dalam hati kita ini yang sering mencari. Blaise Pascal, seorang saintis dan juga teolog mengatakan di dalam hati manusia ini ada suatu kekosongan di mana hanya dapat diisi oleh Allah sendiri. Setiap kita, saudara-saudari, ada kekosongan dalam hati itu. Hanya Yesus saja yang dapat mengisi ruang kosong itu. Dan disitulah di mana ruang itu diisi, saudara-saudari, kita merasa cukup. Ya, Christ is enough, Jesus is enough. Dia yang hanya dapat mencukupi, memenuhi hasrat dan kerinduan kita. Bukannya perkara-perkara yang ada di duniawi ini. Apa yang ada di dunia ini, saudara-saudari, hanya sementara. Apa yang ada di dalam Yesus itu adalah sesuatu yang kekal. Walaupun kita hidup di dalam dunia yang fana, yang sementara ini, apabila kita ada Yesus di dalam hati kita, kita senantiasa merasa cukup dan kita hidup dalam tujuan, karena ada jaminan dan keyakinan ke atas keselamatan kita. Kita terus melayani dan menanti kedatangannya Yesus Kristus untuk membawa kita kembali kepada Bapa. Ya, itu harapan kita yang percaya pada Yesus Kristus. So, apa yang ada di dalam nama Yesus, saudara-saudari, yang sudah kita belajar bersama? Yang pertama tadi ada kebangkitan. Ya, di dalam nama Yesus ada kebangkitan, dan itu adalah dasar iman kita. Dan karena itulah ibadah kita tidak pernah sia-sia. Ya, permohonan kita, doa kita kepada Tuhan Yesus yang kita aminkan dalam nama Tuhan Yesus itu tidak pernah sia-sia. Dan iman kita itu tidak sia-sia, saudara-saudari. Dan yang kedua, apa yang ada dalam nama Yesus itu ada kuasa. Ya, ada kuasa yang boleh mampu mengubah seseorang, menyembuhkan seseorang.
juga menyelamatkan. Dan yang ketiga, apa yang ada dalam nama Yesus? Dalam nama Yesus ada keselamatan. Keselamatan hanya ada dalam nama Yesus dan tiada yang lain. Satu-satunya jalan kepada Bapa, satu-satunya kebenaran, dan juga satu-satunya hidup. Kalau kita memiliki Kristus dalam hidup kita, saudara-saudari, itu adalah lebih indah daripada emas dan perak, lebih indah daripada apa yang kita miliki. Apa yang kita boleh lakukan? Kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena itulah anugerah Tuhan yang dilimpah ke atas kita. Dan berkat-berkat yang lain itu adalah tandanya penyertaan Tuhan kepada kita. Tetapi Yesus itu senantiasa mencukupkan. Yesus itu senantiasa memberikan kita satu keamanan, ketenangan, dan juga memberikan kita satu jaminan. Karena kita tahu bahwa kita tidak lagi bergantung di dunia ini dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita ada di dalam tangannya Tuhan. Ya. Luar daripada Kristus pasti akan binasa, tapi di dalam Kristus pasti kita aman dan tenang. Haleluya. Amen. Sampai di sini saja firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita. Kiranya firman Tuhan ini menyadarkan kita kembali, membawa kita kembali melihat, dan membawa kita fokus kembali kepada Yesus Kristus, dan juga akan terus memberikan kita semangat untuk terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan pada hari-hari yang akan datang. Kita boleh lihat pada masa ini dunia penuh dengan keresahan, penuh dengan kesusahan. Tetapi harapan kita, saudara-saudari, yang ada dalam Kristus ini tetap memberikan kita keamanan, ketenangan, dan juga hikmat untuk hidup di dalam dunia yang penuh dengan kefanaan pada masa ini. Doa dan harapan saya kepada kita agar kita terus bergantung dan berharap kepada Yesus Kristus. Kiranya segala permohonan kita yang kita aminkan dalam nama Yesus itu, saudara-saudari, akan kita dapat nikmati bersama. Ya, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Dia peduli apapun keperluan kita, apapun yang kita merasa khawatir dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita datang kepadanya, seperti dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Dialah yang akan meringankan segala beban kita, karena di dalam Dia juga kita mendapati kesegaran. Sampai di sini firman Tuhan, saudara-saudari, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, di mana pada malam ini kami dapat mendengar sabda firman-Mu. Kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kebangkitan, karena iman kami Tuhan tidak sia-sia, karena kami memuliakan dan memujikan Yesus Kristus yang hidup. Dan dalam nama Yesus itu ada kuasa yang bisa menyembuhkan kami secara fisikal dan rohani, dan juga bisa menyelamatkan Tuhan setiap orang yang jauh daripada Tuhan. Dan di dalam nama Yesus itu ada keselamatan. Satu-satunya Tuhan, melalui Tuhan Yesus saja kami mendapat keselamatan. Dan kami berdoa Tuhan untuk situasi pada saat ini di negara kami Malaysia, di mana COVID-19 ini semakin menjadi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau berdaulat di atas segalanya. Dan sebagai orang percaya kami terus berdoa untuk umat-umat yang percaya di Sabah, saudara-saudari kami yang di Semenanjung, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala serangan penyakit ini Tuhan. Dan bagi mereka yang dijangkiti Bapa, kami berdoa untuk kesembuhan bagi mereka. Malah Tuhan juga terus memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan Yesus. Bapa, sebelum kami meninggalkan tempat ini, Tuhan Engkau menyertai
setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada malam ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka damai dan ketenangan dari surgawi. Berikan istirahat yang secukupnya Tuhan, agar besok mereka bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru daripada Tuhan sendiri. Dan juga kami berdoa untuk Pastor Lewi serta istri di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya Tuhan. Terus limpahkan dia dengan hikmat dan kebijaksanaan di dalam dia memimpin jemaat di tempat ini. Dan juga terus mengangkat dia Tuhan, pakai dia Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita beri kebukaan sekali lagi bagi hambanya Roy, Pastor Roy. Kita sangat diberkati ya, amin. Karena Yesus adalah nama di atas segala nama, amin. Nah, di dalam nama Yesus itu kita beroleh kebangkitan, amin. Di dalam nama Yesus itu ada kuasa, kita beroleh kuasa, amin. Di dalam nama Yesus itu ada keselamatan. Jadi pegang ini. Ya, Yesus luar biasa. Terima kasih Pastor Roy. Ya. Oke, saya pikir ibadah kita sampai di sini. Jangan lupa ya, kalau kita turun, kita ikut patuh SOP kita ya. Kita jaga jarak 1 meter. Ya, kemudian kita turun dengan beratur ya. Kemudian minggu depan ya datang lagi ya, karena kita ada special guest seperti spesial seperti Pastor Roy yang masih muda ganteng ya, masih kuat, tapi sayang sudah ada pasangan ya, jangan ganggu dia ya, Pastor marah nanti ya. Kalau Ida boleh, belum lagi ya. Oke, kalau si siapa namanya satu nih, Bella itu pun sudah ada, jangan ganggu dia ya.